Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjelaskan kelanjutan yang kemarin, pasal tentang hukum-hukum puasa. Yang pertama, syarat wajibnya, kemudian fardu-fardunya puasa, kemudian perkara yang membatalkan. Dan sekarang saya akan menjelaskan perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama, waladhi yuftiru bihi shaimu asyratu asya'a ahadwa wataniha ma wasala amdan ilal jaufi. Perkara yang membatalkan puasa yang nomor 1 itu digabung dengan perkara yang membatalkan puasa yang nomor 2. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu digabung jadi 1. Yaitu apa? Masuknya sesuatu benda secara sengaja hingga sampai ke lubang yang terbuka yang menjurus ke perut, atau sampai ke lubang yang tidak terbuka secara asli, seperti benda tersebut sampai ke dalam kepala lewat dari luka yang terdapat di bagian kepala. Kemudian yang dimaksud dari perkara yang membatalkan puasa nomor 1 dan 2 yaitu berupaya orang yang berpuasa tersebut untuk menahan diri dari masuknya suatu benda tersebut sampai ke lubang yang menjurus ke dalam, seperti benda tersebut sampai ke dalam kepala lewat dari luka yang terdapat di bagian kepala, seperti luka di bagian kepala, kemudian diberi obat, maka di situ dihukumi batal dalam berpuasanya. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang nomor 3 yaitu menuangkan obat pada salah satu kedua jalan. Kedua jalan itu apa? Kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Maksudnya berobat dengan cara menuangkan obat oleh orang yang sakit ke dalam kubul atau ke dalam dubur, yang mana keduanya tersebut, kedua dubur dan kubul itu di dalam kitab matan diungkapkan dengan kata-kata dua jalan. Dalam keterangan kitab Syarhul Yaqut Nafis mengenai suntik di bulan puasa, hukumnya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu melalui lubang, pada umumnya seperti hidung, telinga, mulut. Sementara dalam suntik bukan memasukkan melalui lubang yang pada umumnya seperti di pundak. Di sini kan bukan termasuk lubang. Yang dimaksud dua lubang itu lubang depan dan lubang belakang, seperti mulut, telinga, hidung, dan lain sebagainya. Kemudian suntik dapat membatalkan puasa karena sekalipun melalui otot tapi akhirnya masuk juga pada jauh. Contohnya seperti infus, kan memasukkan cairan ke dalam tubuh. Kemudian lubang farji yang membatalkan puasa jika dimasukin sesuatu adalah anggota yang wajib dibasuh pada saat bersuci atau akela atau cebok. Kemudian mengobati lubang telinga yang luka itu tidak membatalkan puasa. Kapan? Apabila yakin obat tersebut bisa meringankan atau menghilangkan rasa nyeri pada luka tersebut. Kemudian di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj boleh mencicipi masakan di siang hari pada bulan Ramadan kalau memang diperlukan, asalkan yakin tidak akan menelan apa yang dicicipi tadi. Kemudian menelan ludah
menelan ludah yang campur darah, semisal darah gusi, itu dapat membatalkan puasa. Kecuali darah yang keluar dari gusi terus-menerus, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian air yang tertelan saat berkumur bagi orang yang wudhu tidak dapat membatalkan puasa apabila tidak dilakukan mubalaghah. Maksudnya mubalaghah itu tidak terlalu. Sedangkan air tertelan dalam berkumur pada saat berkumur bagi orang yang tidak berwudhu atau tidak untuk beribadah, maka membatalkan puasa. Jadi menelan air pada saat berwudhu tidak membatalkan puasa apabila dilakukan dengan mubalaghah, tidak keterlaluan. Kalau menelan air untuk berkumur untuk orang yang tidak berwudhu atau tidak beribadah, maka dihukumi batal puasanya. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang nomor 4 yaitu muntah-muntah secara sengaja. Dengan demikian, jika muntah-muntahnya itu tidak disengaja, maka tidak dapat membatalkan puasa. Kemudian perkara yang membatalkan puasa yang nomor 5, melakukan persetubuhan secara sengaja. Apabila melakukan persetubuhan secara tidak sengaja atau dalam keadaan lupa, maka hukumnya tidak batal karena dalam keadaan lupa. Tapi hukumnya semahal-mahalnya makan yang ia makan dalam keadaan lupa. Hukumnya orang yang lupa berpuasa tapi dia dalam keadaan bersetubuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.